Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Narasi Muslim, dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam mengartikan seseorang yang memiliki kemampuan supranatural dan dipercayai dapat mengatasi segala masalah di masyarakat, seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kekurangan ekonomi, bahkan dalam hal perjodohan dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana Islam menanggapi fenomena dukun tersebut? Simak videonya sampai habis agar tidak sesat. Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan di perkotaan, masyarakat lebih mengenal dengan istilah paranormal atau orang pintar. Kenapa dinamakan orang pintar? Karena yang datang kepada mereka adalah orang bodoh. Ya, bodoh secara keimanan. Mengapa demikian? Nanti akan kita bahas praktek perdukunan menurut ajaran Islam. Sebelum membahas dari segi pandang agama Islam, praktek perdukunan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa merupakan praktek budaya nenek moyang terdahulu. Ilmuwan dari barat yang bernama Mr. Clifford Geertz menulis dalam bukunya yang berjudul Agama Jawa menyebutkan bahwa dukun telah menjadi aset bagi kehidupan masyarakat adat di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Ia memainkan peran penting dalam masyarakat, dipercayai bisa mengobati, menangani, dan memberi jampi agar pasiennya dapat menyelesaikan permasalahannya. Meski telah tersedia beragam teknologi canggih dalam mengatasi dan memudahkan kebutuhan manusia, masyarakat adat yang hidup di era modern akan tetap memilih dukun sebagai pembawa keberhasilan dalam setiap urusannya. Karena jampi menjadi mantra penenang yang sangat dipercaya, ungkap si Mr. Bule itu di dalam bukunya. Hingga sampai saat ini pun, di zaman modern, dukun masih menjadi pilihan alternatif dalam beberapa masalah, seperti dalam pengobatan medis. Penyembuhan penyakit secara non-medis atau yang dikenal pengobatan alternatif masih menjadi pilihan, dikarenakan biayanya yang lebih murah dan lebih mudah dibandingkan dengan pengobatan medis modern di rumah sakit, yang secara administrasi harus tertib, bahkan biayanya pun sangatlah mahal. Walaupun sekarang ada asuransi kesehatan dari pemerintah atau lembaga swasta lainnya, namun tidak sedikit masyarakat di pedesaan lebih memilih praktek pengobatan alternatif. Satu lagi Mr. Bule yang ikut membahas tentang praktek perdukunan yaitu Mr. Daniel Lawrence O'Keefe dalam bukunya yang berjudul Stolen Lighting: The Social Theory of Magic menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat dengan hal magis atau klinik tidak hanya dapat ditemukan di zaman batu saja. Bahkan setiap zamannya manusia akan selalu bertalian erat dengan hal-hal yang bersifat magis. Dan Tuhan tidak hanya menciptakan alam semesta yang dihuni manusia, hewan, dan tumbuhan semata, tetapi juga menciptakan roh atau jin yang tak dapat dilihat oleh kasat mata, tulis Mr. Bule itu dalam bukunya. Di samping peran signifikannya, keberadaan dukun sering kali menjadi kontroversi. Karena maraknya dukun yang berkedok ustad atau yang disingkat uskun, ustad dukun, penipuan dan pelecehan pun terjadi di mana-mana. Tidak sedikit orang yang tertipu oleh uskun tersebut, seperti kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi, yaitu orang yang berpenampilan nyentrik seperti ustadz dan mengaku bisa menggandakan uang. Tapi ternyata itu adalah penipuan. Bahkan dia didakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap salah seorang korban dari penipuannya tersebut. Lalu, bagaimana Islam memandang fenomena perdukunan ini? Dukun, paranormal, orang pintar, atau lain sebagainya dalam bahasa Arab disebut al-kahin atau al-kahanah, atau juga disebut al-arraf. Mari kita simak sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi arraf, dukun, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama menjelaskan hadis ini sebagai larangan dan dihukumi haram mendatangi dukun, uskun, orang pintar, atau paranormal, karena akan berakibat hilangnya pahala sholat selama 40 hari. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan dia membenarkan ucapannya, maka jelas dia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inilah yang tadi saya bahas. Orang yang datang ke orang pintar adalah orang yang bodoh dalam keimanan. Bahkan dari hadis barusan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas melarang kita untuk datang ke dukun, karena mengingkari Al-Quran dan mengakibatkan kekafiran pada diri kita. Lantas, kenapa dengan mempercayai dukun mengakibatkan hilangnya keimanan seseorang? Karena dukun ini telah bersekutu dengan jin, bahkan mengaku tahu akan hal gaib, meramal masa depan, dan merasa sanggup untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ini merupakan fenomena takabur dan berlebih-lebihan. Terlepas bahwa ramalan dukun itu benar dan menjadi kenyataan, ini dikarenakan mereka bersekutu dengan jin. Peran jin di sini adalah untuk mencuri berita dari langit. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal kalimatu minal haqq, yakhtufuha minal jinni wa yaqurruha fi udhuni waliyyi wa yakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah." Wahai Rasulullah, namun terkadang mereka berbicara sesuatu dan benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin, lalu oleh jin diperdengarkan ke telinga wali-wali mereka. Lantas mereka tambahi kebenaran itu dengan status kebohongan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, bagaimanapun kebenaran yang mereka sampaikan, mereka selalu menambahkan dengan bumbu-bumbu kebohongan, agar orang yang datang kepada mereka meyakini dan mempercayainya. Paranormal tersebut bahkan mengaku paham tentang hal gaib, tahu akan masa depan lewat ramalannya. Padahal jelaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml ayat 65. Ayat ini menjelaskan mutlak bahwa sesuatu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Adapun orang yang mengaku-ngaku tahu akan hal gaib itu jelas adalah pendusta. Apalagi ketika kita tahu bahwa orang yang mengaku tahu akan hal gaib tersebut adalah seorang dukun. Berbeda dengan para nabi dan rasul, ketika beliau mengetahui hal yang gaib, itu bukanlah sebuah ramalan atau prediksi masa depan, melainkan berita yang mutlak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Quran Surat Al-Jin ayat 26-27. Para alim ulama menjelaskan ayat tersebut bahwa ada kalanya hal gaib diberitahukan Allah kepada Rasulnya. Ini menjadi sebuah mukjizat bagi Rasul tersebut, karena mereka merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Namun, tidak semua hal gaib juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan Rasul. Seperti saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diracun tatkala perang Khaybar, beliau bahkan tidak mengetahuinya. Dan saat istri beliau Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya, ketika ditanya, Rasulullah pun tidak tahu keberadaan kalung tersebut, sehingga beliau memerintahkan para sahabat untuk mencarinya.
Dan ini juga terjadi pada nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Yakub alaihissalam yang tidak mengetahui keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf berbohong kepadanya dengan mengatakan Nabi Yusuf telah meninggal dunia, padahal mereka membuangnya ke dalam sumur. Lalu ada kisah lain dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang gagah perkasa, bahkan memiliki pasukan jin. Tapi beliau pun tidak tahu menahu akan keberadaan kerajaan di negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang cantik. Yang memberitahukan kepada beliau justru adalah seekor burung hudhud. Bahkan ada riwayat lain, tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh salah seorang budak dari bangsa Jariyah, wa fina nabiyyu ya'lamu ma fi ghad, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin. Bersama kami ada nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi besok. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera berkata, janganlah kamu mengatakan begitu, ucapkan saja syair yang tadi kalian lantunkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Narasi Muslim, dari sekian dalil penjelasan tentang praktek perdukunan, kita harus bisa mengambil sikap bahwa itu hukumnya jelas haram dan mengakibatkan kekafiran. Karena meyakini bahwa ada yang mengetahui hal gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul saja yang merupakan manusia suci pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat mengetahui hal gaib. Lantas, dukun itu siapa? Apakah dukun itu lebih mulia dari para nabi? Jelas tidak, Ferguson. Maka jika seseorang yang pergi ke dukun saja bisa dikatakan kafir, lalu bagaimana dengan sang dukun tersebut? Tentunya tidak ada keraguan lagi bahwa sang dukun tersebut benar-benar kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.